memunculkan aja emosi itu. Diajak memunculkan, baik dengan mengingat atau mengolah napas sampai muncul dia. Yang ini pertanyaannya cukup bagus nih. Ya, bagaimana mengatasi atau mengalirkan emosi yang terjebak? Ya, seperti udah belajar banyak nih yang bertanya ya, bahwa emosi kita itu bisa terjebak seumur hidup. Bahkan waktu kecil, kalau kita pernah mengalami suatu kejadian, misalnya ada emosi takut, misalnya sedih atau kehilangan yang mendalam, itu bahkan emosinya bisa masih ada sekarang. Ya, bahkan luka yang terjadi puluhan tahun atau sekarang terluka bisa tetap terjebak di dalam tubuh kita selama bertahun-tahun kalau tidak dilepaskan atau dialirkan. Ya, bahkan mustahil bahkan keluar kalau nggak secara kebetulan gitu ya. Biasanya kalau ada luka kecil waktu kecil atau emosi terpendam gitu dulu menimbulkan kemarahan, bisa jadi orangnya jadi temperamen sekarang. Atau dulu misalnya ada luka kehilangan cinta, kesedihan yang dalam belum rilis, bisa jadi sekarang gampang sedih ya, bahkan mungkin mengalami depresi. Dulu sering merasa terancam, ketakutan yang belum beres, sekarang mengalami kecemasan ya, karena endapan emosi yang pernah terjadi dulu ya belum keluar, sehingga setiap kali kepicu dia seperti ada muncul ya, apa aja bisa muncul ya, masalah, kemudian mungkin relationship bisa memicu Anda, keuangan sekarang ya, karena ada emosi tertentu yang masih kejebak. Jadi sekarang kita mengalami perubahan ya. Jadi seperti kalau itu luka ya, trauma itu bertumbuh dia ya, terjadi coping ya, terjadi coping mechanism di mana kita pada saat dulu mengalami suatu kejadian gitu yang melukai kita, karena kita nggak mau mengalami itu lagi, ini kita berubah ya, dari gangguan emosional ya terjadi perubahan karakter ya, terjadi sistem coping, ini coping mechanism justru membuat kita seolah-olah bertumbuh dari luka itu, bertumbuh menjadi kita sekarang ya. Nah, tentu kalau kita belajar mengalirkan, kita perlu belajar di mana biasanya tubuh yang tidak enak, di dadakah misalnya ya, di leher bisa, di perut itu bisa terjadi keluhan-keluhan secara fisik kalau itu ada emosi-emosi tertentu yang mengendap. Nah, artinya kalau kita belajar nih ya, pikiran, perasaan, emosi ya, napas dan tubuh, ya ini kesadaran, ini autentik, ini autentiknya Anda ya, Anda itu autentik semuanya ya. Seberapa banyak pun luka yang Anda miliki, sebenarnya authenticity itu tidak pernah hilang. Anda tetap ada ya, di balik semua luka, trauma, emosi. Kalau Anda belajar menemukan ini, Anda tetap ya adalah seorang yang autentik ya. Karena pertanyaan tadi adalah bagaimana melepaskan ini. Jadi emosi ini, kalau misalnya posisi ya, pikiran paling kecil, emosi lebih kuat dari pikiran, napas lebih kuat dari emosi, tubuh lebih kuat daripada napas. Jadi kita perlu mengolah yang dua dulu ini, olah tubuh. Ya, kalau di terapi biasanya saya munculkan aja emosi, diajak memunculkan baik dengan mengingat atau mengolah napas sampai muncul dia emosinya ya. Kemudian lakukan napas pelan dan panjang ya. Ya, saat emosi itu muncul, berhasil dimunculkan, tarik napas panjang, lalu direlakan. Setiap kali menghembuskan, sambil merasakan saya merelakan. Dan buat fokus pikiran kita atau perhatian kita, bukan pikiran, fokus perhatian, itu berada di area tidak nyaman itu. Ya, kalau nggak cukup, kadang-kadang butuh sentuhan fisik, ya, di tapping atau disentuh begini bisa ya, untuk mengeluarkan emosinya sambil bernapas pelan panjang ya. Untuk kasus-kasus tertentu kadang butuh pose ya, pose tertentu atau gerakan tertentu supaya emosi yang terjebak di situ bisa dikeluarkan